Dari pos 1 tadi kita sudah disambut seekor burung jalak yang lucu di situ. Terus dia terbang ke sana. Masih ada enggak itu Pak Gun? Tuh kepak sayapnya tuh kedengaran. Di sebelah sana. Satu aja. Baru satu ya. Orang bilang burung jalak itu binatang favoritnya eyang lawu. Kadang-kadang pendaki ditolong, kalau tersesat ditolong oleh burung jalak. Masih ada di situ Pak Gun? Oh, masih. Ah, ini dia. Disuruh mendekat. Hai jalak. Tuh. Ah, pintar jalaknya. Oke, ya, siap. Om pergi dulu ya, Om berangkat dulu ya, jalak. Kita disuruh naik. Jalaknya tadi malah nunggu di tengah jalan nih. Sekarang dia ada di sana. Itu udah pasak naik. Aku naik sana, nanti dijemput di sana ya. Halo jalak. Ini beda sama yang tadi ya Pak Gun ya? Beda. Ini Hai. pasang. Jalaknya lagi pacaran itu. Yuk kita lanjut perjalanan. Sampai ketemu di puncak ya, Lak ya. Di puncak Argodumila. Akhirnya burung jalak ikut hadir menyambut kita. Tapi saya kurang tahu ini burung jalak yang kemarin atau bukan. Dari bawah, ternyata suruh di atas. Disuruh jemput ke atas, dia ikut. Bye. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu. Beberapa saat yang lalu saya menyempatkan diri mendaki Gunung Lawu Romo. Yang menarik, selama di perjalanan saya beberapa kali berjumpa dengan burung jalak. Saya jadi teringat seorang sesepuh yang sering naik ke Lawu, tetapi sampai di Pringgondani maksudnya. Kalau beliau naik selalu berjumpa dengan burung jalak. Beliau merasa disambut dan beliau meyakini bahwa burung jalak itu adalah kelangenan atau binatang kesayangan Eyang Lawu. Benarkah demikian Romo? Dan siapakah yang dimaksud dengan Eyang Lawu itu? Ya, jalak adalah fenomena khusus orang yang naik di Gunung Lawu. Kalau naik Gunung Lawu dari Cemoro Kandang, itu setelah peristirahatan pertama naik kira-kira 500 meter dari situ, itu akan dipapak atau ditemui oleh jalak lawu. Biasanya dua yang saya alami. Nah, dia selalu mengiringi kita naik sampai ke atas. Itulah memang jalak lawu itu ada di situ yang memang. Nah, bagaimana dengan eyang lawu? Sebenarnya eyang lawu itu ada dua. Eyang lawu itu satu, kita percaya bahwa pertama itu eyang lawu sepuh. Eyang lawu sepuh kalau kita yang menghayati Aji Gineng, itu kita sebut Begawan Mahendra. Itu ada sejak ya 500 tahun sebelum Masehi sebetulnya, itu lebih lama lagi. Itu sebetulnya mulai turunnya Aji Gineng dan mulai adanya peradaban di Jawa. Itu Eyang Lawu sepuh itu kita sebut Begawan Mahendra gitu. Nah, Eyang Lawu berikutnya yang biasa kita sebut Eyang Lawu adalah Prabu Brawijaya Pungkasan.
itulah Eyang Lawu yang biasa kita sebut. Jadi kalau kita menyebut Eyang Lawu biasanya di situ itulah. Tapi yang Eyang Lawu Sepuh bukan Mahendra itu juga sering beberapa kali menampakkan, dan tidak sengaja orang menjepret area di sana, bukan yang dijepret itu taman itu yang tampak, disitulah tampak foto Eyang Lawu Sepuh itu yang ada. Jadi Eyang Lawu memang ada dua yang kita percaya, Eyang Lawu Sepuh Begawan Mahendra itu yang menurunkan Aji Gineng, dan Eyang Lawu dari yang kita sebut berikutnya Eyang Lawu yang enom itu Eyang Lawu dari Prabu Brawijaya yang kelima. Saya pernah membaca berita di media massa, Romo, tentang seorang pendaki yang tersesat ketika naik Gunung Lawu, tetapi kemudian dia berhasil menemukan jalan pulang karena dipandu oleh seekor burung jalak. Akhirnya dia selamat dan bisa pulang ke rumah. Dan tidak cuma satu kali, beberapa cerita yang lain juga ada pengalaman yang serupa. Sepertinya di tengah masyarakat kita juga meyakini bahwa burung jalak itu adalah penolong bagi pendaki yang tersesat. Menurut Romo bagaimana? Jalak Lawu memang boleh dikatakan penolong. Kalau saya lebih sampaikan pengiring sebetulnya, karena setiap kita mengunjungi sampai di menaik Gunung Lawu, di situ pasti setelah pelerenan pertama itu di situ sudah dipapak Jalak Lawu, dan memang Jalak Lawu selalu terbang di kiri kanan kita terus sampai ke atas. Nanti kalau kita misalnya nggak sampai ke atas karena udah kesorean, kita istirahat di tempat peristirahatan ketiga atau keempat, ya Jalak Lawunya nggak ada, tapi besok pagi-pagi sudah ada di situ untuk mengiringi kita ke atas. Nah, bukti lain sebetulnya pernah dimuat beberapa di medsos atau orang yang tersesat karena dia melenceng dari jalur yang harus dilakukan. Itu kalau orangnya niatnya bagus ke situ gitu, dia mau memotong jalan tapi ternyata nggak tahu jalan, itu juga akan ditemui oleh Jalak Lawu itu untuk menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau orang itu memang hatinya bersih akan dibawa ke situ. Jadi Jalak Lawu ini memang kita yakini betul dia adalah ya utusan dari Eyang Lawu untuk membimbing orang-orang yang ingin memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, berkunjung ke puncak Lawu, dan juga dia mengunjungi tempat-tempat yang dulu ditinggalkan oleh Prabu Brawijaya Pungkasan. Yang namanya gunung atau hutan mestinya banyak terdapat satwa-satwa liar ya Romo ya, nggak sekedar jalak. Mungkin berdasarkan pengalaman Romo, satwa-satwa yang ada di Gunung Lawu itu apa saja Romo? Barangkali ada juga yang nggak kelihatan maksudnya. Saya beberapa kali ke Gunung Lawu ya, Gunung Lawu, ke Candi Cetok, ke sekitar Gunung Lawu lah, ke Pringgondani gitu. Memang di situ mempunyai pengalaman mungkin dikatakan mistis atau gaib, tapi menurut saya itu memang pengalaman yang memang kita jumpai. Kalau ke Gunung Lawu naik ya selalu dikawal Gunung Lawu. Saat kita selesai Gunung Lawu dan sebagainya, kadang-kadang turun ada suara seperti menjangan atau kijang yang jarak jauh. Suaranya kalau kita pernah di kebun binatang ya suara kalau kijang itu berbunyi, kita tahulah itu. Yang katanya itu mengungkapkan bahwa ya dia terima kasih dan kijang itu mengantarkan, mengamping-ampingi kita. Dia mengucapkan selamat jalan ke kita. Itu kalau Gunung Lawu yang saya alami adalah itu. Lah tapi sebetulnya tidak itu saja, masih ketemu suara seperti ular berjalan di sekeliling kita gitu. Rusak suara ular berjalan begitu. Itu kita alami di situ kalau naik Gunung Lawu. Kalau kita sore awal sudah habis maghrib mendekati di atas itu akan dengar suara itu juga. Nah, kalau di Trogowali itu memang saya pernah di sana juga sampai 8 hari 7 malam di Trogowali. Trogowali itu di atasnya Pringgondani.
itu juga saya datang memang jalak itu yang menyambut di Pringgondani itu 7 jalak. Jadi jalak itu deket-deket sama kita, semua kita main nggak, kita deketi nggak terbang, dia deket-deket aja ada 7 di depan kita itu. Itu yang pernah saya waktu di sana berniat bahwa saya akan 8 hari di situ, 7 malam di Trogowali. Habis itu saya naik ke Trogowali. Nah di Trogowali itu kalau kita meditasi di batu gitu yang katanya Trogowali, kenapa disebut Trogowali? Karena di situ dulu adalah pertemuan antara Kanjeng Ibu Ratu Kidul, Prabu Brawijaya Pungkasan dan beberapa wali yang ada di situ. Sehingga ada batu yang jumlahnya sesuai dengan wali yang bertemu di situ. Dan ada batu di atas sana yang katanya tempat kereta kencana Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Dan ada batu yang besar tempatnya Prabu Brawijaya Pungkasan. Di situ fenomenanya banyak, termasuk saya di situ beberapa kali gitu. Saya tidur waktu itu di situ ada gua kecil gitu. Saya tidur di gua itu, terus karena begitu dinginnya saya tutup dengan kain. Tetapi dan kain itu sudah saya ikat dengan batu. Tetapi apa yang terjadi? Setiap baru mau tidur gitu, pasti kain itu terbuka. Nah setelah sampai tengah malam sudah sampai jam 1 akhirnya saya nggak tahan, saya keluar. Nah ternyata di keluar itu yang tampak pertama di depan itu ada kunang-kunang sebesar genggaman tangan manusia dewasa, ada 2 biji terbang terus. Setelah saya matkan di belakang situ ternyata ada makhluk hitam setinggi manusia itu. Tapi kalau dia melangkah maju mau mendekati ke gua yang saya pakai tidur, kunang-kunang itu selalu menyambar di depannya dan binatang itu kembali menjauh. Akhirnya karena saya juga keluar, akhirnya binatang yang saya anggap binatang aja, makhluk itu hitam besar itu akhirnya bisa naik di lereng Trogowali yang tegak lurus itu, di sampingnya air terjun itu, naik ke atas, rusak sampai ke atas. Itulah antara lain fenomena yang juga saya alami. Tapi ada juga teman saya, sekarang dia DPD Penyembuh Alternatif dan Paranormal Jawa Tengah, pernah mau ke sana jam 9 malam aja, baru masuk dari Pringgondani mau ke Trogowali itu memang ada semak belukar tinggi, baru tanjakan keberapa gitu ada suara harimau yang mengaum keras sekali, sehingga dia nggak jadi naik, kembali turun karena takut bahwa di situ masih banyak harimaunya. Itulah fenomena yang ada di sana. Dan waktu pulang saya turun dari Trogowali, turun dari Pringgondani itu diikuti oleh banyak kera yang katanya memang jarang ada juga. Jadi kera itu turun mengikuti di jalan, di pinggir jalan saya pulang itu. Itulah fenomena-fenomena yang kalau di Gunung Lawu yang saya jumpai tentang burung jalak dan satwa yang lain. Kalau menurut Romo Sabto, kita mesti bagaimana ya kalau misalnya sedang naik gunung tiba-tiba harus berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib yang nggak kelihatan seperti itu, dan bagaimana juga dengan mensikapi satwa-satwa liar yang ada di Gunung Lawu. Mestinya binatang-binatang itu dilindungi ya Romo ya? Kalau burung jalak termasuk salah satu burung yang dilindungi. Saya kira juga kera yang asli itu, yang itu juga dilindungi. Tapi misalnya kalau yang harimau juga pasti dilindungi yang asli. Nah ular kemungkinan tidak dilindungi karena belum ada, saya nggak begitu tahu. Nah ular itu sebetulnya kalau dicerita api di Bukit Menoreh itu waktu Madiun memberontak ke Mataram, rajanya ular turun dari Gunung Lawu itu yang bisa membunuh adalah Raden Ronggo, putranya Panembahan Senopati, walaupun akhirnya Raden Ronggo sendiri harus pulang sakit dan meninggal. Itulah cerita tentang ular yang sebesar kelapa ada di situ. Itulah ceritanya, itu turunannya ular yang dulu sangat besar sekali, yang mengaum keras sekali, yang bisa mengalahkan hanya anak Sinuhun Panembahan Senopati. Lainnya semua tidak berkutik karena semburannya menurut cerita itu adalah api yang kalau pohon aja langsung terbakar, sehingga orang juga langsung leleh, sehingga hanya yang bisa mengalahkan adalah Pangeran Ronggo itu. Itu
ularnya kalau ada ular itu sekira yang saya rasakan adalah ular tidak beneran. Karena suaranya memang keras sekali tetapi tidak ada bentuknya. Cuma pernah saya melihat matanya sebesar bola golf gitu, memang pernah lihat ya. Sorotan tapi dari jauh seperti bola golf dua kiri kanan, itu kemungkinan ular. Tapi ular bukan ular beneran saya gitu. Jadi saya tenang aja jalan karena memang bukan ular beneran. Nah itu. Jadi memang yang harus kita singkapi bahwasannya baik itu yang benar dan dilindungi walaupun dan tidak benar yang gaib, kita tetap menghargai ciptaan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mengusir atau memperlakukan semua satwa yang ada di situ dengan ilmu-ilmu apapun yang semena-mena untuk mengusir mereka. Biarlah dia menjadi sahabat kita, teman kita, dan untuk mengisi dunia itu dalam kedamaian bersama-sama dengan kita. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.